Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kembali kita pada pagi hari ini, Kamis 8 September 2022, kita masih boleh menikmati hari ini. Ya, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya, semalam kita boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita akan datang kepada Tuhan untuk kita percayakan kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini kepada Tuhan, dengan kita akan bersaat teduh bersama dengan panduan dari wasiat yang bertema hari ini adalah Allah melindungi orang tertindas. Bapak Ibu nanti bisa baca secara lengkap di dalam Mazmur 14. Di sini saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-6. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada bagian tubuh kita yang terluka karena goresan pisau, misalnya, bagian itu tentu akan mendapat perhatian lebih ketimbang bagian tubuh yang lain. Kita bersihkan dari kotoran yang mengganggu, kita bubuhi obat, dan kita lindungi dengan plaster. Kita jaga baik-baik agar tidak terbentur. Semua kita lakukan supaya lukanya sembuh dan bagian tubuh itu dapat menjalankan fungsinya kembali seperti semula. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud menyadari bahwa di hadapan Allah semua orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Namun rupanya dalam pengamatan Daud, ada saja di antara sesama orang berdosa itu yang tega menindas yang lain, bahkan mengolok-olok orang yang mau bertobat kepada Allah. Sedangkan yang menindas itu sendiri jauh dari Tuhan. Dan Daud percaya bahwa Allah akan melindungi orang yang tertindas itu. Mereka yang berharap pada pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memperlakukan orang lain sebagai sesama saudara yang setara dalam peziarahan iman adalah sikap yang bijaksana di hadapan Allah. Kita tidak dapat merasa lebih sempurna dari yang lain. Tinggi hati selalu menjadi pemicu dosa dan kejahatan. Maka ketimbang kita mengakui diri sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, lebih baik kita mengakui diri sebagai seorang yang selalu membutuhkan pertolongan dan belas kasihan Allah. Nah, di dalam kesadaran itu kita dimampukan oleh Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama kita. Nah, menjadi refleksi kita pada renungan kita pada pagi hari ini adalah seperti apakah kita memperlakukan orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita seumpama kita menjaga bagian tubuh kita yang terluka sehingga kita akan memperlakukannya lebih istimewa, atau justru sebaliknya kita justru menorehkan luka yang baru kepada luka yang lama itu sendiri. Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk kita terus berproses semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga memampukan kita akan memperlakukan orang-orang yang tertindas ini dengan lebih bijaksana. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memperlakukan orang-orang yang tertindas ini dengan lebih bijaksana lagi. Kami mohon ampun Tuhan manakala sampai hari ini bahkan kami sering melakukan justru kami membuat
mereka yang tertindas ini semakin menderita. Biarlah Tuhan pengampunan-Mu, penyertaan-Mu terus memampukan kami untuk ke depan kami boleh menghargai dan boleh membalut luka dari saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan pertolongan-Mu nyata atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kami hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.